Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Fatwa Sifana dengan NIM 2011-522032. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dasar-dasar pemrograman tentang metode pengurutan dan pencarian. Di sini saya menggunakan metode pengurutan bubble sort dan metode pencarian binary. Pertama saya akan mencoba untuk mendemokan programnya. Di sini terdapat untuk sebuah box atau edit untuk memasukkan data yang akan kita cari. Pertama kita akan menginputkan 10 data yang belum terurut. 12, 32, 45, 24, 16, 17, 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Jadi di sini sudah terdapat 10 data yang belum terurut. Di sini kita bisa mengurutkannya secara menaik dan menurun. Pertama kita akan coba untuk menaik, maka akan terurut dari yang kecil ke yang terbesar. Yang selanjutnya yaitu menurun, akan terurut dari yang besar ke yang kecil. Selanjutnya kita akan melakukan metode pencarian. Di sini saya menggunakan binary. Misalkan kita mencari dari urutan data menurun ini. Misalnya kita mencari angka 12. Search. Data ada. Kenapa 2 kali? Karena angka 12 terdapat dua buah dalam data yang kita masukkan, yaitu pada indeks ke-7 dan indeks ke-8. Kenapa indeks 7 dan 8? Karena sebuah indeks itu dimulai dari 0, maka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi apabila sudah selesai, kita bisa clear untuk membersihkan semuanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang desain-desain atau tulisan pada form 1 ini. Yang pertama terdapat tulisan tugas besar berdasar dasar pemrograman, metode pengurutan bubble sort, metode pencarian binary, indeks, dan data. Di sini kita bisa membuatnya dengan cara menekan logo A besar ini, yaitu label, dan tekan saja di sini, dan kita bisa mengubah tulisan atau hurufnya atau bacaannya pada objek inspektor caption. Misalnya kita ubah menjadi tugas. Di sini kita juga bisa mengubah warna latarnya di color. Bisa kita ubah menjadi kuning. Selanjutnya kita juga bisa mengganti fontnya. Terdapat di font. Kita bisa mengganti font style, bisa miring, bisa bold. Selanjutnya ada ukuran, size. Oke. Selanjutnya ada edit 1 dan edit 2. Kita bisa mengambilnya pada tombol tambah pada tulisan AB ini. Di sini terdapat tulisan edit 3. Jadi cara untuk menghapuskan tulisan edit 3 itu, kita bisa beralih ke objek inspektor dan teks. Jadi sini bisa kita ubah menjadi tombol misalnya, atau kosong. Biasanya digunakan kosong. Selanjutnya ada button, input, menaik, menurun, search, clear. Bisa kita ambil pada tulisan OK ini, yaitu button. Selanjutnya kita letakkan di sini. Untuk mengubah button 6 ini, kita beralih kembali ke objek inspektor dan mengubahnya di caption. Misalnya kita menekan membuat klik. Untuk mengubah tulisan klik ini, kita juga bisa beralih ke font sama seperti label tadi. Serta kita juga bisa mengubah warnanya. Selanjutnya ada list box 1, 2, 3, 4. Terdapat list box 4 buah di sini, dan kita bisa mencarinya di sini. List box. Kita bisa menyesuaikan ukuran dengan yang kita mau. Untuk list box kita juga bisa mengubah warnanya, misalnya menjadi biru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tulisan
codingannya. Pertama yaitu input. Untuk beralih ke codingan, kita bisa menekan buttonnya ini 2 kali. Untuk input, terdapat A sama dengan str2in. Kenapa str2in? Karena data yang kita masukkan itu akan kita ubah menjadi integer, yaitu sebuah angka. Edit 1 teks ini adalah untuk memasukkannya ke dalam edit 1 di sini. Selanjutnya ada area indeks X kecil sama dengan A, X sama dengan X tambah 1, N sama dengan N tambah 1, listbox 1, items add A. Ini adalah gunanya yaitu untuk memasukkan data yang kita tuliskan atau pencet tadi ke dalam listbox 1 yang di sini. Jadi akan berpindah dari sini dan akan tersalin ke sini. Selanjutnya ada edit 1 clear dan edit 1 set focus. Edit 1 clear ini untuk menghapuskan angka yang sudah ada di edit 1 tadi dan langsung dipindahkan. Saat dipindahkan ke list box, maka dia akan hilang pada edit 1. Dan edit 1 set focus ini adalah untuk agar kita tidak terlalu repot untuk menekan edit 1 kembali. Contohnya, misalnya kita akan memasukkan angka 3. Setelah kita inputkan, angka 3 akan beralih ke dalam list box 1 dan langsung kursornya akan langsung terdapat di sini, tidak perlu kita menekan kembali. Dan angka 3 yang berada pada edit 1 juga akan terhapus karena sudah kita atur tadi. Selanjutnya ada tombol menaik. Pada tombol menaik terdapat for B sama dengan 0, B kecil n, dan B plus plus. B sama dengan 0 karena sebuah array atau indeks akan dimulai dari 0. B kecil n karena sebuah array akan lebih kecil dari data yang akan kita masukkan. Selanjutnya ada for C sama dengan 0, C kecil n, C plus plus sama dengan yang di atas. Selanjutnya ada if A indeks C kurang 1 besar dari area berindeks C kecil. Jadi di sini ada codingannya yaitu temp A sama dengan area berindeks C kecil, area A berindeks C kecil sama dengan area berindeks C kurang 1, area berindeks C kurang 1 sama dengan temp. Di sini saya misalkan contohnya di sini yaitu 3, 2, 5, 1, 6. Jadi di sini dia akan mengurutkannya menjadi seperti dia akan membandingkan antara dua angka pertama yaitu 3 dan 2. Apakah 3 dan 2 sudah terurut secara menaik? Maka karena belum, dia akan menuliskan 2, 3, 5, 1, 6. Selanjutnya dia akan membandingkan antara array pertama dan array ketiga, yaitu 3 dan 5. Apakah sudah terurut dengan benar? Karena sudah, akan tetap seperti itu. Selanjutnya dia akan membandingkan 5 dan 1, yaitu array kedua dan array ketiga. Apakah sudah terurut? Karena belum, maka dia akan menuliskan 2, 3, 5, 1, 5, 6. Dan begitu sampai semuanya terurut menaik. Selanjutnya ada for A sama dengan 0, A kecil n, dan A plus plus di sini untuk menyimpan atau memasukkan data yang sudah terurut tadi. Jadi untuk listbox 2 items add array A berindeks A kecil ini adalah untuk memasukkan data tadi ke dalam listbox 2. Yaitu misalnya seperti ini. 2, 3, 2, 5, 6. Kita menaik, maka dia akan berpindah ke dalam list box 2 di sini. Selanjutnya ada button menurun.
di sini kita tulis list box 2 clear. Kenapa? Karena agar saat kita mengurutkannya untuk menurun, maka data yang sudah terurut menaik tadi akan terhapus secara otomatis. Contohnya seperti ini. 2, 3, 4, 1 menaik, akan diurutkan secara menaik, dan apabila kita tekan menurun, dia akan terurut secara menurun, dan yang menaik tadi akan dihapus secara otomatis. Selanjutnya ada for B sama dengan 0, B kecil N, B plus plus, for C sama dengan C kecil N, C plus plus, if array A berindeks C kurang 1 kecil dari array A berindeks C kecil, dan di sini perbedaan dari menaik dan menurunnya itu hanya perubahan tanda di sini. Di sini kecil dan di sini besar. Jadi untuk ke bawahnya akan sama, tem sama dengan array A berindeks C kecil, array A berindeks C kecil sama dengan array A berindeks C kurang 1, array A berindeks C kurang 1 sama dengan tem. Di sini terdapat for A sama dengan 0, A kecil N, A++ untuk datanya, dan listbox 2 items add A untuk memasukkannya lagi ke dalam listbox 2. Selanjutnya ada tombol search. Di sini saya menggunakan integer awal, tengah, akhir, dan kondisi sama dengan 0 atau 0 ini ada false. Awal sama dengan 0 karena indeks dimulai dari 0, akhir sama dengan n kurang 1. Selanjutnya ada array A berindeks A kecil sama dengan string to integer karena dari data yang sudah kita urutkan tadi, kita juga mengubahnya ke dalam bentuk integer. Selanjutnya edit 2 teks untuk memasukkannya ke dalam edit 2, yaitu ini. Selanjutnya ada edit 2 clear sama dengan yang pada edit 1 input tadi, jadi di sini akan langsung terhapus pada edit 2 -nya. Selanjutnya ada kondisinya, while kondisi sama dengan 0 atau false dan awalnya kecil dari akhir, maka tengah sama dengan awal ditambah akhir dibagi 2. Apabila atau jika array A berindeks tengah sama dengan array A berindeks A kecil, yaitu yang kita cari, maka kondisi sama dengan 1 atau true. Maka karena sudah benar, kita langsung saja break. Dan ada lagi kondisi lain, apabila A berindeks tengah besar dari array A berindeks A kecil, maka di sini akhir akan secara otomatis diubah, yaitu dengan tengahnya tadi dikurangi dengan 1. Selanjutnya ada else, awal sama dengan tengah tambah 1 apabila array A berindeks tengah kecil dari array A berindeks A kecil. Selanjutnya ada for integer cipa sama dengan 0, cipa kecil A, cipa plus plus. If array A berindeks cipa sama dengan array A berindeks A, maka dia akan memasukkannya ke dalam list box 3, dan array A berindeks cipa akan dimasukkan pada list box 4 dan akan dimunculkan show message data ada. Selanjutnya button terakhir yaitu clear, yaitu terdapat list box 1 clear, list box 2 clear, list box 3 clear, list box 4 clear, x sama dengan 0, n sama dengan 0 untuk menghapus semua datanya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.